Di mana ini? Bagaimana aku berubah menjadi penampilan ini? Bagaimana jiwaku bisa merasuki tubuh seorang fana? Apa sebenarnya yang terjadi? Tinju runtuh gunung, metode kultivasi tingkat rendah peringkat kuning. Manual rahasia itu memang masih ada padanya. Hidup Lin Feng cukup ulet. Apakah Lin Feng namaku? Aku menghancurkan Laut Kimu, namun kau masih bisa hidup. Kau hanyalah anak tiri. Apakah kau bahkan layak memiliki manual rahasia garis keturunan langsung keluarga Lin kami? Serahkan tinju runtuh gunung. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati lagi. Lautan Kiku hancur, dan aku tidak memiliki kekuatan spiritual tersisa. Apakah aku akan mati lagi? Mengapa kau tidak bergerak? Siapa kau? Halo host, aku adalah sistem. Iblis atau monster macam apa itu sistem? Kau akan mengerti secara alami setelah kau berkultivasi hingga alam tertentu. Mengapa aku berubah menjadi orang lain? Akulah yang menempelkan jiwa muka, tubuh orang yang sekarat. Begitulah caramu bertahan hidup. Aku adalah kehidupan lampaumu. Metode kultivasi yang bertransformasi. Hanya ketika hidupmu dalam bahaya, barulah itu akan terpicu. Aku akan menemanimu dalam kultivasimu di kehidupan ini. Kau bisa memanggilku sistem saja. Sekarang kau hanya perlu mengikuti petunjuk dan menyelesaikan tugas yang aku berikan langkah demi langkah. Setelah kau memperoleh poin pencerahan yang cukup, kau dapat sekali lagi melangkah ke jalur kultivasi. Cepat selesaikan tugasmu. Selamat host, kau dihadiahi 1 poin pencerahan untuk kehidupan barumu. Tugas hari ini, gunakan poin pencerahan untuk mengolah tinju runtuh gunung dan kalahkan 2 kultivator di hadapanmu. Hadiah, 3 poin pencerahan. Siapa sebenarnya kau? Kalau begitu, biarkan aku memahami tinju runtuh gunung ini. Sistem, gunakan 1 pencerahan. Host memahami skill tinju runtuh gunung. Mengkonsumsi 1 poin pencerahan. Niat ilahi dan teknik tubuh menyatu. Jadi sistem menyuntikkan makna mendalam dari manual rahasia. Langsung ke roh primordialku. Membuat prinsip tinju yang awalnya rumit. Sesederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah ini sistem pencerahan? The film was translated and narrated by M Media. Tinju runtuh gunung. Lakukannya. Lin Feng, aku salah. Tolong, kau orang hebat. Jangan menyimpan dendam pada orang kecil sepertiku. Jangan bunuh aku. Ampuni aku. Lautan Ki kalian telah dihancurkan olehku. Kalian tidak bisa lagi berbuat jahat di masa depan. Kembalilah dan beritahu keluarga Lin. Aku, Lin Feng, akan kembali cepat atau lambat. Keluar. Pergi. Selesai. Ikan nomor 1 alam suci Taiksu, kakak Meng Lin. Dikatakan bahwa murid-murid dari alam suci lainnya hanya untuk melihat sekilas wajahnya. Bertarung mati-matian. Aku adalah tetua kepala, bertanggung jawab atas penilaian dan seleksi ini. Tahap pertama penilaian perekrutan murid adalah mengaktifkan menara kaca 9 warna ini. Warna-warna cahaya yang dipancarkannya menentukan status dan posisi yang berbeda dari setiap murid. Pahami prinsip-prinsip di dalamnya. Menyentuhnya akan menguji bakatmu. Selanjutnya, cahaya merah. Bakat biasa diterima sebagai murid luar. Di antara 100 lebih yang diuji, hanya 1 murid luar yang diterima. Setiap angkatan lebih buruk dari yang sebelumnya. Tetua benar sekali. Jika tidak ada murid lain dengan bakat setingkat putra suci yang muncul segera, alam suci Taishu kita akan benar-benar hancur sepenuhnya. Jangan terlalu berharap. Tidak akan ada jenius yang muncul. Aku akan mencobanya. Aku menggunakan mata dharmaku untuk mengamati anak ini. Dia tidak memiliki fondasi, dan tiannya menunjukkan tanda-tanda hancur. Dia adalah seseorang yang secara alami tidak mampu untuk memadamkan Laut Ki. Orang yang sakit-sakitan. Ambang batas seleksi untuk murid Taishu begitu rendah. Bahkan seorang ngumpul berhasil menyelinap masuk. Cepat usir dia. Seseorang, usir dia. Tunggu. Alam suci Taishu yang bermartabat ini, namun memilih murid begitu sembarangan. Aku menempuh ribuan mil untuk datang ke sini mencari bimbingan. Dan kau bahkan tidak berani membiarkanku menguji di menara kaca. Kau bahkan tidak bisa memadamkan 1 Laut Ki pun. Seorang sampah. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menyentuh menara kaca? Usir dia. Tetua, tunggu. Sejak zaman kuno, alam suci Taishu kita telah memilih murid, selalu menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Bahkan jika mereka hanya manusia biasa, mereka harus diberi kesempatan untuk dinilai.
Mengapa tidak membiarkannya mencoba? Dan kemudian membuat penilaian? Kalau begitu biarkan dia mencoba dan biarkan semua orang melihat juga. Seorang lumpuh tetaplah lumpuh pada akhirnya. Aku bertanya-tanya, apakah sistem pencerahan bisa mengaktifkan menara kaca ini? Sistem. Aktifkan pencerahan. Menaktifkan pencerahan menggunjung 1 poin pencerahan. Jadi menara kaca 9 warna itu mengandung prinsip-prinsip Dao Agung yang mengatur operasi langit dan bumi. Seperti kata pepatah, Dao mengikuti alam, Dao Agung tidak berwujud. Semua Dharma adalah bentuk kosong. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Lihat, 3 berkas cahaya. Pertemuan langka dalam 100 tahun. Cahaya 3 warna, bakat yang luar biasa, bisa diterima sebagai murid dalam. Hanya murid dalam, itu saja. Apa yang perlu dikejutkan? Salah, menara kaca sepertinya tidak berhenti. Masih memancarkan cahaya. Cahaya ungu. Cahaya ungu. Seorang putra kuasi dewa. Sudah berapa lama sejak tanah suci, kekosongan agung kita, belum melihat seorang putra kuasi dewa muncul. Kamu perlu mengendalikan emosimu. Anak ini, bakat luar biasa. Pemahaman yang mendalam. Masih layak untuk dibudidayakan. Hai, bukan itu yang kamu katakan barusan. Benarkah? Apa yang terjadi? Anak ini biasa-biasa saja, dan tidak memiliki dasar, masih bisa memancarkan cahaya ungu. Itu adalah cahaya emas kekosongan tertinggi. Sudah beberapa ratus tahun tidak muncul. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Siapapun yang bisa memicu cahaya emas itu, pasti adalah keberadaan seperti putra ilahi. Aku masih ingat, seseorang yang bisa, selama periode pemilihan murid, bisa memicu cahaya emas kekosongan agung, adalah Master Kekosongan Agung dari 1000 tahun yang lalu. Kita akhirnya menunggu seseorang jenius yang memiliki potensi untuk merevitalisasi tanah suci Kekosongan Agung. Master Sekte, para tetua, sinar cahaya lain akan muncul. Cahaya emas sudah menjadi sinar terakhir. Bagaimana bisa masih memancarkan cahaya? Cahaya hitam. Aku belum pernah menemukan cahaya hitam seumur hidupku. Seperti kata pepatah, ketika sesuatu mencapai ekstrem, ia akan berbalik. Yin dan yang saling bertransformasi. Ketika cahaya mencapai ekstremnya, ia menjadi hitam. Di dalam cahaya hitam terkandung prinsip-prinsip Dao Agung yang mengatur operasi segala sesuatu di alam semesta. Mungkinkah bakatnya sudah melampaui seorang master suci dan mencapai tingkat putra ilahi? Cahaya 9 warna terus-menerus memasuki tubuh pemuda ini. Menara kaca membantunya untuk membersihkan otot dan sumsumnya. Mungkinkah menara kaca 9 warna mengenalinya sebagai tuannya? Bisa membuat bahkan menara kaca 9 warna tunduk padanya. Jenius tak tertandingi macam apa ini? Bahkan Master Suci, Kekosongan Agung, mungkin tidak bisa melakukannya. Sisi yang aku pimpin ini. Tanpa diduga, seorang putra dewa muncul. Jika putra dewa menjadi Kaisar Agung Abadi, maka namaku juga akan ditulis dalam sejarah Kekaisaran Alam Suci Taizhou. Meninggalkan nama baik untuk selamanya. Seperti yang diharapkan dari jenius tak tertandingi yang aku dukung. Jadi, aku baru saja menggunakan provokasi. Baru kemudian aku memaksakan bakatnya keluar. Kalian semua tidak menyadarinya kan? Hai, Maman, kami tidak menyadarinya. Harus menyelesaikan tugas tersembunyi. Menjadi putra ilahi. Memperoleh 3 poin pencerahan. Bahkan ada tugas tersembunyi. Aku merasa seperti aku telah sepenuhnya berubah. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Tuan Putra Dewa, selamat bergabung dengan Alam Suci Taizhou. Silakan ikuti aku untuk bertemu Tuan Suci. Tunggu, aku tidak setuju. Dia pasti curang. Li Tianba ada di sini. Aku menggunakan mata Dharmaka untuk melihat. Mortal biasa ini tidak memiliki fondasi sama sekali. Dia pasti menggunakan metode curang untuk memicu menara kaca. Memang, Putra Dewa terlihat sangat biasa. Jika bahkan tubuh fana yang sampah ini bisa menjadi putra ilahi, lalu bagaimana denganku, putra suci semu ini? Bukankah aku akan menjadi lelucon yang lebih buruk dari sampah? Para tetua semuanya menjadi curiga. Kalau begitu aku akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan semut ini sampai mati. Li Tianba, kau bilang putra ilahi curang. Bukti apa yang kau miliki? Mau bukti? Mudah. Biarkan dia bertarung denganku. Dan kebenarannya akan terungkap. Kau sampah rendahan. Jika kau dengan murah hati mengakui kau curang, aku akan mengampuni nyawamu. Dan bahkan membiarkanmu menjadi pelayanku. Memakaikanku pakaian dan membawakan sepatuku setiap hari. Bagaimana? Li Tianba sudah memasuki alam tahap awal pembentukan fondasi. Putra Dewa, bagaimanapun, masih seorang manusia biasa yang tidak bisa mengumpulkan lautan Ki, terlepas dari bakat. Apakah dia bisa mengembangkan 1000 jin kekuatan? Sulit untuk dikatakan. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama.
Ketika pemurnian Ki selesai, seseorang memasuki pembentukan fondasi. Ketika pembentukan fondasi selesai, seseorang membentuk jiwa yang baru lahir. Lautan Ki adalah kunci bagi para kultivator untuk menembus lapisan alam. Jika tidak bisa mengumpulkannya, Tuan Putra Dewa yang ingin mencapai doa agung, kemungkinan besar adalah omong kosong. Tidak mungkin. Putra Ilahi masih dalam tahap pemurnian Ki. Sementara Li Tianba berada di tahap awal The film pembentukan was fondasi. translated Keduanya and tidak berada di alam yang narrated sama. by Media. Bagaimana mereka bisa bersaing? Siapa bilang mereka tidak bisa bersaing? Dulu, Kaisar Agung Abadi Lin Xianzhao, ketika dia dipilih sebagai Putra Dewa, mengalahkan murid tahap pembentukan fondasi. Dan baru kemudian menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Jika Lin Fen benar-benar pantas menjadi Putra Dewa, ujian hari ini pasti akan berhasil. Itu benar, karena Putra Dewa bisa dipilih oleh menara kaca 9 warna. Maka tentu ada alasan di balik pilihan menara itu. Kali ini, Putra Ilahi, kemungkinan besar dalam masalah besar. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Sama seperti menghancurkan semut. Hari ini aku akan berbelas kasih dan memberimu kesempatan untuk mencari mati. Misi terbaru, kalahkan kultivator tahap pembentukan fondasi. Hadiah, 3 poin pencerahan. Sistem ini benar-benar penipuan. Aku bahkan tidak punya lautan Ki. Dan itu ingin aku bertarung di atas levelku. Mati di tanganku, Li Tianba, adalah kemuliaan terbesar dalam hidupmu. Baiklah. Bagaimana mungkin seseorang di pemurnian Ki bisa menang? Tidak mungkin Putra Dewa mengalahkan Li Tianba. Tinju runtuhan gunung. Itu hanya berhasil mendorongnya mundur. Dia bahkan tidak memiliki lautan Ki. Namun dia bisa menahan pukulan dari kultivator pembentukan fondasi tanpa cedera. Orang ini berada di tahap awal pembentukan fondasi. Satu alam utama penuh lebih tinggi dariku. Belum lagi aku baru saja mengolah tinju runtuhan gunung hingga alam penyempurnaan agung. Saat bertanding, ada sedikit peluang untuk menang. Mampu menahan 3 lapis kekuatanku. Kau punya sedikit kemampuan. Bajingan kecil, rasakan kekuatan ketakutan. Jarak antara kau dan aku adalah jarak langit dan bumi. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Grafik sepertimu. Sistem. Gunakan 1 poin pencerahan. Mencerahkan pada tinju runtuhan gunung. Selamat, host. Anda telah berhasil mencerahkan tinju runtuh gunung ke alam sempurna. Mengkonsumsi 1 poin pencerahan. Sisa poin pencerahan, 3. Kalau begitu, mari kita coba kekuatan tinju runtuhan gunung dalam alam tinju sempurna. Tinju runtuh gunung. Aku mati tertawa. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan teknik kultivasi tingkat kuning yang sampah ini? Teknik kultivasi. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah itu Liang Jingru, penyanyi bersuara surgawi dari 4 alam suci agung? Siapa Liang Jingru? Aku tidak mengenalnya. Siapa Liang Jingru? Cinta memang butuh keberanian. Untuk menghadapi gosip dan besas desus. The film was Berhenti bernyanyi, translated berhenti and bernyanyi. narrated Mereka by berkelahi. Media. Alam sempurna tinju runtuhan gunung. Apakah itu sekuat itu? Hanya melebih-lebihkan diri sendiri. Sepertinya kau mencari mati. Tinju runtuh gunung hanyalah permainan anak-anak. Aku khawatir itu bahkan tidak bisa melukai. Sehelai rambut pun di Moriko. Bagaimana mungkin? Teknik tingkat mendalam yang kukultivasi selama tahap pembentukan fondasi. Bagaimana mungkin itu bisa kalah dari teknik dasar tingkat kuning? Tubuh fananya bahkan tidak memiliki lauk Ki. Bagaimana mungkin dia bisa melukai Moriko? Untuk benar-benar bisa beralih dari alam pencapaian agung, dengan cepat mendapatkan pencerahan ke alam kesempurnaan. Bahkan seorang jenius dengan bakat yang sangat tinggi akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk nyaris mengolahnya. Mungkinkah ini yang legendaris? Peningkatan selama pertempuran, keterampilan pamungkas alam teknik. Pagoda kaca benar-benar tidak salah pilih. Sudah aku bilang, Putra Ilahi memiliki bakat tiada tara. Kau tidak mengatakan itu. Aku mengatakannya di episode keempat. Apa yang kalian bicarakan? Hanya kebetulan. Jadi kucing buta ini menangkap tikus mati. Murid, ketika aku serius. Kau adalah satu-satunya yang bisa membuatku, Li Tianba, menjadi serius, dasar sampah ini. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan layak. Sekti kekosongan agung yang mendalam, cepat seperti kilat. Tanpa diduga, Li Tianba untuk mengalahkan Putra Ilahi. Bahkan tidak ragu untuk menguras Alkinya. Dan menggunakan teknik telaran tingkat mendalam, sendi petir kekosongan tertinggi. Teknik ini dapat sementara memberinya kekuatan tahap pembentukan fondasi akhir. Jika dia secara paksa mengaktifkan metode telaran, dalam tahun ini, dia mungkin tidak akan bisa meningkat lagi. Kesenjangan kultivasi antara Putra Ilahi dan Tianba masih ada. Jurang yang tak teratasi. Sampang, tubuhku cepat seperti kilat. Seperti langkah iblis. Kau tidak bisa melihatku. Apa kau tidak sangat takut? Kau sekarang seperti kura-kura. Dan aku akan menangkap kura-kura dalam toples.
Melihatmu seperti ini, benar-benar membuat hati sakit. Sepertinya murid kesayanganku, petir kekosongan tertinggi, sudah memasuki alam pencapaian agung. Murid, saatnya menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Tunjukkan dirimu. Muridku tersayang. Hanya mengandalkan mata telanjang, tidak mungkin untuk sepenuhnya melihat melalui seni petirnya. Jika aku menggunakan pencerahan untuk mengintip tekniknya, aku bertanya-tanya apakah itu akan berguna. Sistem, gunakan pencerahan sekali lagi. Sistem menaktifkan pencerahan. Harus mengkonsumsi 3 poin pencerahan. Sisa poin pencerahan 0. Apa? Memahami teknik orang lain membutuhkan 3 poin pencerahan. Ini benar-benar berguna. Meskipun aku tidak bisa sepenuhnya memahami makna mendalam dari teknik secepat kilat ini, tapi aku bisa melihat kelemahan dalam tekniknya. Aku melihat kelemahannya. Dengan teknik sampah semacam ini, kau ingin menghancurkan seni petir kekosongan agungku. Gunung. Runtuh. Tinju. Bahkan pada alam sekuat milikmu dan milikku, tidak mungkin untuk merasakan kelemahan seni petir dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Hanya tubuh fana. Bagaimana dia bisa menghancurkan seni petirku? The film was Putra Ilahi translated mengalahkan Li and Tianba. narrated by M Media. Lebih banyak teknik untuk meningkatkan diri. Bajingan, seranganmu terlalu kejam. Kau benar-benar melukai muridku seperti ini. Tak termaafkan. Bajingan apa? Aku punya nama. Namaku Lin Feng. Dan dia yang memulai masalah barusan. Namun kau berbalik dan mencoba membunuhku. Seperti kata pepatah, langit dan bumi tidak berbelas kasih. Tapi kau benar-benar anjing. Siapa yang kau sebut anjing? Kau yang anjing. Anak muda, aku sarankan kau bersikap baik. Cepat menyerah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus menyerah? Meskipun Lin Feng adalah putra ilahi, menyinggung Ma Pao Shenlan. Hari-hari ke depan mungkin tidak akan mudah. Ma Pao Shenlan adalah ahli hebat di tingkat Mahayana. Dia mengolah sendiri cambuk 5 beruntung petir yang tak terkalahkan di antara sesama. 1 cambukan ke bawah. Bahkan seorang kultivator di tahap jiwa baru lahir akan musnah. Kau cucu kura-kura kecil yang keras kepala. Kalau begitu jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Cambuk 5 beruntun petir. Teroboh, tidak menghindar. Anak muda tidak punya moral bela diri. Datang untuk menipu dan menyerang secara diam-diam. Kau jelas yang menyerang duluan. Aku seorang pria berusia 1300 tahun. Kau memperlakukanku seperti ini. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya bahwa kekuatan tahap Mahayana tidak bisa dihina. Seseorang di tahap Mahayana menggertak seseorang di tahap kondensasi Ki. Berhenti bicara. Diam. Tak tahu malu. Aktifkan sistem pencerahan. Maaf, host. Sistem pencerahan tidak dapat mengatasi penekanan tingkat kultivasi. Mau berlutut atau tidak, cucu kura-kura. Dia benar-benar menahan tekanan sebesar itu dari Ma Pao Shenlan. Itu setara dengan terus-menerus menahan tekanan dari serangan kekuatan penuh seorang kultivator tahap pembentukan fondasi. Serangan kekuatan penuh. Bagaimana dia melakukannya? Putra ilahi. Bakatnya tidak hanya mencengangkan, tetapi kemauan kerasnya juga begitu teguh. Dia adalah seorang jenius Teodatara yang langka. Mau berlutut atau tidak? Aku sudah mati sekali. Bahkan jika langit runtuh dan bumi hancur, aku Lin Feng sama sekali tidak akan berlutut di hadapan siapapun. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku, Lin Feng, akan melawanmu sampai akhir. Sepertinya kau hanya tanggul dengan kata-katamu. Aku harus menghancurkanmu sampai mati. Apakah dia mencoba membunuh Lin Feng? Bukankah itu leluhur tua Sungai Kuning? Leluhur tua ada di sini. Kedua leluhur tua. The film was translated Salam, and leluhur tua Sungai narrated Kuning. by M Salam, Media. yang mulia layar suci. Aku tidak menyangka. Bakat putra ilahi benar-benar mengejutkan. Leluhur tua Sungai Kuning dan yang mulia layar suci. Kau benar-benar berani menyerang putra ilahi. Apakah kau mencoba mengkhianati sek? Lin Feng dipilih oleh Pagoda Kaca 9 Warna sebagai seseorang dengan bakat surgawi. Dia sudah menjadi putra ilahi kekosongan agung yang diakui. Kalian junior benar-benar berani menyinggung putra ilahi. Kejahatan apa yang harus kalian dihukum? Kedua leluhur tua, saya tidak akan berani lain kali. Lalu mengapa kamu tidak cepat meminta maaf? Dengan begitu banyak orang di sini, bisakah kamu memberiku sedikit muka? Putra ilahi di atas. Saya, Ma Pao Shenlan, buta, dan tidak melihatmu, Gunung Tai ini. Apakah itu bisa diterima? Kedua leluhur tua, Ma Pao. Menyinggung putra ilahi adalah kejahatan serius. Karena kamu memiliki niat untuk bertobat.
Maka kami akan menghukummu dengan memintamu membersihkan semua kakus di alam suci kekosongan agung. Apa kini? Ini terlalu parah. Kedua leluhur tua, saya adalah orang yang paling mencintai kebersihan. Saya akan pergi membersihkan kakus sekarang. Aku tidak menyangka menjadi putra ilahi akan sehebat ini. Lin Feng, ikutlah denganku untuk bertemu dengan penguasa suci kekosongan agung. Lapisan ke-10. Melalui pembersihan kitab suci Nirvana. Sepertinya lautan Kimo sudah sebagian besar diperbaiki. Guru, lalu bisakah aku memasuki kultivasi tahap pembentukan fondasi? Belum waktunya. Sebenarnya, lautan Kimo yang hancur total juga bisa dianggap sebagai semacam kesempatan. Kesempatan. Bagaimana guru tahu? Jika orang biasa berkultivasi ke tingkatmu saat ini, mereka pasti sudah memasuki alam pembentukan fondasi. Tapi dengan cara ini, setiap lapisan yang mereka kultivasi tidak bisa mencapai kondisi ekstrem. Tapi kamu, muridku, berbeda. Lautan Kimo yang hancur dapat membantumu menekan alammu. Sebelum diperbaiki, kamu bisa mengkultivasi teknik lain, mengumpulkan nilai kekuatan Ki, dan dengan demikian membangun fondasi yang kokoh. Saat memadatkan lautan Kimo, akan menjadi hari kamu membentuk yang terkuat, tahap kondensasi Ki dalam sejarah. Lalu berapa batas tahap kondensasi Ki? Legenda mengatakan Kaisar Agung Abadi pada tahap kondensasi Ki pernah mencapai nilai kekuatan Ki sebesar 80.000 jin. Ini adalah sesuatu yang selama ribuan tahun tidak ada yang pernah mencapai ketinggian seperti itu. Jika aku ingin mencapai jalan agung, sepertinya aku juga perlu mencapai 80.000 jin kekuatan Ki di tahap kondensasi Ki. Guru, kamu datang di waktu yang tepat. Lin Feng, ini putri angkatku, Suan Qing. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilnya adik seperguruan. Halo, adik seperguruan. Atas dasar apa, Guru? Aku datang lebih dulu. Dia seharusnya memanggilku kakak seperguruan. Lin Feng mulia sebagai putra ilahi. Ketika dia mencapai jalan agung di masa depan, kamu pasti akan mendapat manfaat. Memanggilnya kakak seperguruan tidak akan merugikanmu. Aku, seorang yang mulia, yang bermartabat dari alam suci Luo Iblis. Jika saja aku tidak dilukai oleh musuh saat itu, membutuhkan kitab Nirvana untuk membangun kembali kultivasiku. Adapun bersembunyi di tempat bobrok ini, dan harus memanggil seseorang yang bahkan belum mencapai tahap melintasi kesengsaraan. Sebagai guru, suatu hari, ketika aku memulihkan kultivasiku, aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Untuk apa kamu berdiri di sana? Bawa kakak seperguruan ke pavilion kitab suci untuk memilih teknik. Ya guru, dan seorang putra ilahi, hanya orang biasa yang bahkan tidak memiliki lautan Ki. Mata tajam Anan, pasti tertutup kabut kan? Sampai menerima sampah seperti itu sebagai murid. Hei, berhenti. Apa kau dari puncak Suantian? Lalu kenapa kalau kami? Melihat orang-orang dari puncak Mapau kami, kenapa kau tidak cepat berlutut dan bersujud? Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang dari puncak Mapau sering menindas kami dari puncak Suantian. Cepat berlutut. Atas dasar apa? Hanya karena Master Ananmu yang sialan itu, yang hanya berada di puncak tahap transformasi dewa. Sementara Master kami, Mapau Shenren, sudah lama menembus alam transformasi dewa dan memasuki tahap Mahayana. Oleh karena itu, ketika kalian dari puncak Zuantian melihat kami, kalian semua harus berlutut dan bersujud. Kau ingin aku berlutut padamu? Kau tidak cukup berkualitas. Hanya seorang kultivator pemurnian Ki tahap menengah berani sombong di depan kami kultivator pembentukan fondasi tahap awal. Jika kultivasiku belum pulih, dengan kekuatanku sebagai yang mulia iblis, kau pasti sudah lama menjadi abu dan lenyap. Seperti yang diduga, semua orang dari puncak Zuantian adalah sampah. Hari ini, aku akan mengajarimu sopan santun. Adik seperguruan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jadi kau adalah orang yang kemarin mengalahkan adik seperguruanku dengan curang, Lin Feng, seorang Fenner yang bahkan tidak memiliki laut Ki. Benar-benar bisa mengalahkan adik seperguruanku di tahap pembentukan fondasi. Agaknya, kau pasti telah meminum pil roh emas untuk diam-diam meningkatkan kultivasimu. Tercela, kakak seperguruan. Apa itu pil roh emas? Pil roh emas hanya bisa diminum sekali setahun. Meskipun meminum pil bisa meningkatkan kultivasi, itu sangat merusak energi spiritual. Dalam kultivasi di masa depan, kemungkinan akan sangat sulit untuk meningkatkan alammu lagi. Aku lihat efek pil pada sampah ini sudah lama hilang. Kalau begitu, jika dia bertemu kami hari ini, bukankah dia akan siang? Meskipun Tianba dikalahkan olehmu di tahap awal pembentukan fondasi, itu hanya karena pengalaman kultivasinya dangkal dan fondasinya tidak stabil. Adapun kami berdua, kami telah berkultivasi selama puluhan tahun di tahap awal pembentukan fondasi. Fondasi kami sangat kokoh. Kami hanya perlu bergerak sedikit, dan kami bisa menghancurkanmu seperti serangga. Melihatnya, dia terlihat seperti akan mengompolkan. Aku masih harus pergi ke pavilion kitab suci. Serang aku bersamaan. Apa? Manusia fana ini ingin melawan dua kultivator tahap pembentukan fondasi awal sendirian. Apa dia gila?
Dia benar-benar terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Teknik tingkat mendalam yang kami kembangkan. Teknik pedang petir telah mencapai tahap penyelesaian agung. Pedang petir. Legenda mengatakan pedang petir dan teknik cambuk petir Mapal Shinren berada dalam satu aliran. Setiap ayunan pedang seperti sambaran petir yang menyambar, merobek lawan, dan membunuh mereka tanpa terlihat, menyegel tenggorokan saat melihat darah. Pedang petir. Kekuatan 5.000 jin yang dilepaskan pada tahap pembentukan fondasi awal cukup untuk menghancurkan semua kultivator tahap pemurnian Qi. Terlebih lagi, itu Lin Feng yang tidak memiliki lautan Qi. Sepertinya dia pasti akan mati. Apa? Ini adalah tanda lapisan ke-10 Sutra Nirvana. Ini bisa menekan alam kultivator tingkat rendah. Membatasi tindakan mereka. Dia baru saja mulai dan mencapai lapisan ke-10 dalam satu hari. Ini terlalu menentang surga. Tinju runtuh gunung. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang Venom yang bahkan tidak memiliki laut Qi. Bagaimana dia bisa menahan pedang petir 2.500 kg-ku? Apakah dia benar-benar di tahap awal pemurnian Qi? Ini mustahil. Jadi, di bawah berkat Sutra Nirvana, tubuh Fana Lin Feng telah dibentuk ulang. Energi spiritual dunia berkumpul, akhirnya berubah menjadi kekuatan. Dia sebenarnya hanya menggunakan teknik tinju tingkat rendah peringkat kuning, namun melepaskan kekuatan hampir 7.000 jin. Benar-benar menghancurkan dua murid pembentukan fondasi awal. Bakat orang ini benar-benar mengerikan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Tahu mengompol. Tunggu aku, Lin Feng. Tunggu. Bukan. Aku adalah Raja Iblis yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku memiliki perasaan pada orang tak penting seperti itu? Aku harus menjaga ketenanganku. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia melihat sesuatu yang aneh dariku. Kakak seperguruan. Ada apa? Kakak seperguruan. Terima kasih. Namun, kita menyinggung orang-orang Mafeng. Aku khawatir kita telah menyebabkan masalah besar. Kita sudah menyinggungnya. Ma Pao Shenren. Mungkin masih membersihkan kaku sekarang. Siapa itu? Siapa yang membicarakanku di belakangku? Jadi ini pavilion kitab suci. Menarik. Lin Feng. Salam, kakak seperguruan. Namaku Jin Meng Lin. Di tempat pemilihan murid, aku menyaksikan bakatmu yang tak tertandingi. Aku yakin kau pasti akan memahami Dao Agung di masa depan. Terima kasih atas pujaannya, kakak seperguruan. Kecantikan nomor satu apa? Aku rasa dia tidak ada yang istimewa. Kami telah dengan susah payah mengejar Meng Lin begitu lama, namun tidak bisa merebut hatinya. Kenapa sampah ini bisa? Sampah ini dicabut posisi putra dewanya karena curang. Sekarang dia masih berani keluar dan pamer. Tes nilai kekuatan nanti. Dia pasti akan terbongkar. Dengan begini, Meng Lin akan melihat wajah aslinya yang jelek. Lin Feng, kau pasti di sini untuk memilih teknik kan? Kebetulan sekali, hari ini aku yang menjadi tuan rumah uji kekuatan. Itu adalah tablet roh yang dapat mengukur tahap pemurnian Qi. Nilai kekuatan. Konon, itu disempurnakan dari darah. Pangu yang menciptakan langit dan bumi. Pavilion kitab suci akan secara otomatis mencocokkan manual teknik kultivasi yang setara dengan nilai Qi-mu. Menarik. Biar aku coba. Suan Qian, sampah dari puncak Suan Tian. Jangan datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Sebaiknya kau simpan saja kekuatanmu dan pulang untuk menyulam. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Telapak Zuan Tian. Lampu hijau. Apel. Lampu hijau. Kau membutuhkan nilai Qi setidaknya 1000 agar lampu hijau muncul. 3.000. Itu 3000. Ini, bagaimana ini mungkin? Luar biasa. Pedang abadi Suan Tian sebagai murid tingkat pemula untuk mendapatkan transmisi pribadi dari pedang abadi kuno Niu Huan sudah cukup luar biasa. Benar. Adik junior Wan King, selamat. Mencapai nilai Qi 3000 hanya dalam 1 tahun. Sungguh mengesankan. Terima kasih. Hanya kekuatan tempur 3000. Apa yang perlu dikejutkan? Benar-benar tidak berpengalaman. Dia menatapku. Itu jenius An Yang Po. Dikatakan dia hanya berkultivasi selama 1 tahun dan mencapai alam penyempurnaan agung nilai Qi. Dikatakan bahwa untuk meningkatkan nilai Qi-nya, setiap tengah hari, dia akan menggunakan api sejati Samade untuk menempa tubuhnya. Pada jam babi, dia akan merendam tubuhnya di es mendalam dingin surgawi. Berulang kali, ini hanyalah 2 langit es dan api. Dengan ketekunan yang menakjubkan ini, dia secara signifikan meningkatkan nilai Qi-nya.
Kekuatannya sangat meningkat. Kakak seperguruan N yang sangat tampan. Apa semua gadis sudah gila? Pria seperti ini di alam suci Maluo kami. Bahkan tidak akan dinilai sebagai tingkat rendah. Kamu pasti Lin Feng yang dicopot dari posisi putra dewanya oleh penguasa suci kan? Seorang manusia biasa tanpa bahkan lautan ke. Penguasa suci tidak mengusirnya dari alam suci Taiksu. Sudah merupakan belas kasihan besar. Benar, Lin Feng. Tidakkah kamu merasa malu? Jika aku jadi kamu dan posisi putra dewaku dicopot, bagaimana mungkin aku punya muka untuk menunjukkan diri? Tepat sekali. Aku bisa bersaksi, Lin Feng sendiri menyerahkan posisi putra ilahi. Bakatnya tidak diragukan lagi. Apakah dia punya bakat? Aku tidak tahu. Namun, secara aktif melepaskan posisi putra dewa, sudah cukup membuktikan bahwa otaknya pasti ditendang keledai. Hei, Lin Feng, jika kamu secara terbuka mengakui bahwa posisi putra dewamu dicopot, aku masih akan menghormatimu sebagai seorang pria. Jika kamu pikir kamu hanya orang bodoh, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Kakakku ada di sini untuk mengambil manual teknik kultivasi, bukan untuk mendengarkan sekelompok wanita cerewet mengutuk. Wanita cerewet? Siapa yang kamu sebut wanita cerewet? Aku sedang bicara tentangmu. Kamu. Baiklah, hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatan tahap penyempurnaan agung pemurnian Ki. Sangat keren. The film was translated and narrated by M Media. Cahaya kemasan ini, itu cahaya kemasan. 8.000. Hanya sedikit lagi untuk melebihi nilai puncak uji tablet roh 10.000 jin. Bakat yang dianugerahkan surga. Ini adalah kekuatan yang berapa banyak kultivator pemurnian Ki tidak bisa berharap untuk mengejar dalam 10 tahun. Teknik ilahi 9 revolusi. Sangat kuat. Sepertinya bakat super yang telah kutunjukkan sudah membuatmu terpana. Bagaimana, Lin Feng? Kamu sudah terlalu takut untuk bicarakan. Lin Feng, kamu adalah putra dewa setidaknya selama sehari. Mengapa tidak memamerkan kekuatanmu? Biarkan semua orang melihat. Untuk apa kau pamer? Begitu yang mulia iblis ini memulihkan kultivasinya. Kau, semut ini, aku bahkan tidak akan memandangmu. Hari ini, selama pertandingan melawan murid puncak Mapau, nilai kekuatan yang dilepaskan Lin Feng seharusnya 7.000 jin. Jika dia kalah dari En Yang Po di depan semua orang, dia pasti akan diberi gelar putra ilahi terlemah dalam sejarah. Aku khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan abad ini. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Kudengar gurumu berkultivasi selama setengah tahun, hanya untuk mencapai lapisan pertama kitab suci Nirvana. Dan kamu baru saja mulai. Kamu mungkin bahkan belum sedikit pun menyentuh permukaan kitab suci Nirvana. Aku akan duduk santai dan menunggu untuk melihat lelukonmu, si sampah ini. Host, misi Anda telah diperbarui. Memicu emosi terkejut pada orang-orang di sekitar. Hadiah, 1 poin pencerahan. Jumlah misi dapat ditumpuk tanpa batas. Membuat orang terkejut. Bukankah ini hanya membiarkanku pamer? Sistem ini benar-benar perhatian. Ini hanyalah poin pencerahan gratis. Bagus. Kalau begitu, biarkan aku membuat pertunjukan besar. Dia akan melayangkan pukulan ini. Namun aku masih tidak bisa merasakan dia mengerahkan energi spiritual apapun. Dengan bakat yang begitu lama, aku khawatir tablet roh ini bahkan tidak akan bereaksi. Tepat sekali, kakak Anyang. Itu tidak benar. Dia adalah putra dewa yang menerima pengakuan pagoda ilahi berkilau. Kita juga harus percaya padanya. 1 meremehkan, 1 membunuh dengan pujian. 2 sampah ini benar-benar memiliki chemistry yang hebat saat bekerja sama. Tablet ROH ini benar-benar tidak bereaksi. Bakat yang begitu lama, benar-benar konyol. Sepertinya kakak seperguruan akan menjadi bahan tertawaan abad ini. Itu benar-benar bereaksi. Cepat lihat. Cahaya kemasan. Ini cahaya kemasan. Jangan panik, bahkan jika itu cahaya kemasan. Aku masih memegang kemenangan. Bagaimanapun, kekuatanku sudah mencapai penyempurnaan agung tahap pemurnian Ki 10.000. Pengukuran nilai kekuatan saat ini, Lin Feng, hanya dalam 1 hari, sudah memasuki tahap sempurna pemurnian Ki. Ini jelas merupakan bakat seorang putra ilahi. Berhasil memicu emosi terkejut. Hadiah, 2 poin pencerahan. Ada 5 poin pencerahan. Hanya 5 poin pencerahan. Itu sama sekali tidak cukup untuk mengolah kitab sutra Nirvana. Aku harus terus pamer. Bakat bawaan macam apa ini? Apa? 10.000. Bagaimana mungkin dia baru saja mulai kemarin? Peningkatan alam 10 tingkat dalam 1 hari ini. Terlalu menjengkelkan. Aku berkultivasi dengan rajin selama setahun. Diam-diam memakan lusinan pil pemahaman dewa milik guru. Dan baru kemudian mencapai penyempurnaan agung tahap kondensasi Ki. Tidak menyangka, untuk dihancurkan begitu saja. Seni lonceng emas. Hebat. Memiliki teknik kultivasi pertahanan di tangan. Bisa tepat mengkompensasi kekurangan lautan Kiku yang tidak memadai. Apa yang kakak seperguruan lakukan? Berkultivasi di depan umum. Bagaimana ini mungkin? Tepat sekali. Sistem.
Aktifkan fungsi Epifani. Sistem telah mengaktifkan pencerahan untuk Anda. Akan mengkonsumsi 2 poin pencerahan. Pura-pura. Berpikir dia bisa berhasil hanya dengan beberapa gerakan tangan. Mencoba menipu anak berusia 3 tahun. Ya, membakar uang kertas di kuburan untuk menipu hantu. Do melahirkan Sumsum. Tian Kun tanpa batas. Kebaikan tertinggi adalah tanpa tindakan. Semua dharma kembali ke kebenaran. Berhasil berkultivasi. Dia berhasil. Dia berhasil begitu saja. Sangat menakjubkan. Benar-benar berbakat. Dia pasti curang kan? Aku berhasil. Biarkan aku mencoba mengedarkan teknik kultivasi tingkat surga ini. Itu sepertinya tanda kultivasi yang berhasil. Bagaimana mungkin? Hanya Tak emas tingkat surga. Sangat sulit dikuasai. Bahkan kultivator tahap inti emas dengan bakat luar biasa. Masih perlu memahaminya selama beberapa tahun. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Ternyata itu menghabiskan 2 poin pemahaman. Sepertinya metode kultivasi ini memang sangat sulit untuk diolah. Apel, meskipun dia mengkultivasi metode tingkat surga, dia sebenarnya terlihat masih tidak puas. Tuntutannya pada dirinya sendiri terlalu ketat. Lin Feng, cepatlah dewasa. Dan jadilah Kaisar Agung. Tanah suci kekosongan tertinggi menunggumu untuk membantunya bangkit. Bakat Lin Feng benar-benar tak terduga. Tidak. Apa yang kulakukan? Aku adalah yang mulia iblis yang bermartabat. Bagaimana bisa aku bereaksi seperti ini terhadap junior yang tidak dikenal? Metode kultivasi seperti ini, aku juga bisa memahaminya secara instan. Kakak seperguruan sangat tampan. Ya ampun, kakak seperguruan sangat tampan. Sangat menakjubkan. Kakak En Yang, aku tidak menyukainya lagi. Kami menyukai Lin Feng sekarang. Tidak heran para adik seperguruan terpikat padanya. Bahkan aku sedikit terkesan padamu. Putra suci telah tiba. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang putra ilahi yang lumpuh? Kamu Lin Feng. Tepat sekali. Kakak seperguruan. Orang ini adalah Li Tianxing, murid tertua Mapao Shinren. Salah satu putra suci dari Tanah Suci Kekosongan Agung. Kepribadiannya sombong dan angkuh. Dia biasanya paling sering menindas kami dari puncak surga misterius. Dia sangat menjijikkan. Aku benar-benar tidak mengerti. Adik laki-lakiku berada di tahap pembentukan fondasi awal dengan bakat yang sangat tinggi. Bagaimana dia bisa kalah darimu? Sampah tahap pemurnian Ki. Putra suci ini selalu berhati mulia. Hari ini, selama kau di depan semua orang, merangkak dan menjilat sepatuku sampai bersih. Di masa depan, ketika kau melihat siapapun dari puncak mapauku, kau harus bersujud dan membungkuk. Mungkin aku akan mempertimbangkan mengampunimu. Li Tianxing, kau sudah keterlaluan. Meskipun kau adalah putra suci yang terhormat, Tanah Suci Tai Suku juga memiliki aturan sekte. Pavilion kitab suci adalah tempat yang sakral. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Jin Menglian, sebelumnya, aku menganugerahimu kehormatan untuk menjadi pengikutku. Seharusnya tidak masalah jika kau tidak mau. Tapi aku tidak menyangka kau malah melindungi orang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki lautan Ke. Kau sangat mengecewakanku. Lin Feng memiliki potensi seorang putra ilahi. Dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat di Tanah Suci Taichuku dalam 100 tahun. Karakternya mulia. Sementara kau memiliki nama putra suci. Kau sering melakukan tindakan tercela seperti itu di belakang orang lain. Baik dari segi bakat maupun karakter. Dibandingkan dengan Lin Feng, kau jauh lebih rendah. Kau, bagiku untuk membiarkanmu menjadi wanita putra suciku, adalah berkat yang kau kembangkan selama 500 tahun. Seharusnya tidak masalah jika kau tidak menghargainya. Tapi kau malah pergi dan meninggikan orang tidak berguna itu untuk mempermalukan putra suci ini. Apa kau pikir? Mengintimidasi seorang gadis membuatmu jadi pria. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Tepat sekali. Kau ini apa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, tanpa posisi putra ilahi. Kau hanyalah orang tidak berguna. Percaya atau tidak, aku hanya perlu melambaikan lengan bajuku. Dan aku bisa menghancurkanmu menjadi debu. Dia benar-benar wanita penggoda. Li Tianxing berada di tahap pembentukan fondasi akhir. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kakak seperguruan demi seorang wanita. Bersikeras mencari masalah untuk dirinya sendiri. Putra suci, aku bertarung dengannya di jalan tadi. Nilai kekuatan Ki-nya telah mencapai 7.000. Dia tidak boleh diremehkan. Kau takut hanya dengan kekuatan sebesar ini. Bagaimana puncak Mapao bisa memiliki 2 pengecut sepertimu? Seekor semut belaka berani tidak menghormati putra suci ini. Menglian, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana orang tidak berguna ini diinjak-injak sampai jadi bubur daging olehku. Karena kau bersikeras mengejar ini sampai akhir, aku menerima tantanganmu. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Li Tianxing adalah ahli tingkat surga. Mereka yang menindas orang lain akan selalu ditindas oleh orang lain. Sombong dan angkuh.
Mereka pada akhirnya akan menghadapi pembalasan. Aku akan berdiri di sini tanpa bergerak. Serang aku dengan semua yang kau miliki. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Li Tianxin adalah seorang jenius super yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Dia hanya berkultivasi selama 1 tahun dan sudah mencapai tahap pembentukan fondasi akhir. Terlebih lagi, kekuatan mereka sangat berbeda. Dia sendiri kejam. Lin Feng mungkin akan menderita. Dia benar-benar ingin berdiri dan menghadapi putra suci kita. Itu benar-benar perilaku bodoh. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kakak seperguruan sudah gila? Bagus. Dengan melakukan langkah seperti itu, aku bisa memanen gelombang emosi terkejut lainnya. Berhasil memicu emosi terkejut. Dihadiahi 2 poin pencerahan. Ada 9 poin pencerahan. Sudah berakhir. Mungkin, hari ini akan menjadi hari kematian Lin Feng. Hari ini aku akan membiarkan semua orang di alam suci Taisu tahu bagaimana kau ditaklukkan olehku, Li Tianxin, seperti anjing. Lin Feng, Li Tianxin adalah murid sejatiku, Mapao Shenlan, muridku yang paling kubanggakan. Kembali selama kompetisi pemilihan murid, dia adalah putra ilahi yang hampir dipilih oleh pagoda berkilau. Sekarang dia adalah yang terkuat di ranah yang sama. Menghadapimu, yang hanya di tahap pemurnian Ki, seharusnya dianggap berlebihan. Tapi aku ingin kamu tahu, apa artinya memiliki langit di atas langit, dan orang di atas orang. Guru, apakah sudah siap? Aku sangat cemas. Hari ini aku akan membiarkan semua orang di alam suci Taisu tahu bagaimana kau ditaklukkan olehku, Li Tianxin, seperti anjing. Teknik lonceng emas penggeser bintang. Kecepatan ini secepat cahaya. Tidak bisa dipercaya. Lin Feng pasti mati kali ini. Kakak seperguruan, jangan terlalu mudah. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Teknik lonceng emas adalah teknik kultivasi tingkat surga yang sangat sulit untuk diolah. Dengan hanya kamu di tahap pemurnian Ki, paling-paling kamu baru saja menyentuh permukaannya. Bahkan untuk memulai saja sulit. Dan kamu masih ingin memblokir Taisu Lightning Pal milik muridku. Itu lebih sulit daripada naik ke surga. The film was translated and narrated by M Media. Lin Feng benar-benar memblokir serangan Li Tianxin. Taisu Lightning Pal milik Li Tianxin bisa mengguncang Gunung Tai. Itu benar-benar diblokir oleh teknik lonceng emas. Apa? Ranah penyempurnaan agung. Bagaimana ini mungkin? Untuk mengolah teknik tingkat surga ke ranah sempurna. Itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Bagaimana mungkin dia, yang hanya di tahap pemurnian Ki, bisa melakukannya? Dia benar-benar mengkultivasi teknik lonceng emas sampai ke alam penyempurnaan agung. Bagaimana sampah ini melakukannya? Lin Feng masih dalam tahap pemurnian Ki. Namun dia bisa langsung mengkultivasi teknik tingkat surga. Sampai ke alam penyempurnaan agung. Seperti yang diharapkan, dia adalah jenius super yang kukagumi. Jadi kenapa? Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan teknik pertahanan? Semut belaka, lihat bagaimana aku memelintir kepalamu. Teknik lonceng emas penggeser bintang. Cangkang kura-kuramu akan retak. Hanya tahap pemurnian Ki. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menahan ini. Tinju runtuh gunung. Apa yang terjadi di sini? Terlalu mengejutkan. Monster macam apa Lin Feng ini? Dia benar-benar menggunakan teknik tinju tingkat kuning peringkat rendah untuk membuat Li Tianxin terbang. Ini adalah jenius terkuat yang pernah kulihat seumur hidupku. Tidak ada duanya. Kekuatan yang baru saja dilepaskan kakak, sepertinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah teknik tingkat surga mencapai alam penyempurnaan agung, itu tidak hanya dapat membentuk kembali tubuh fisik, tetapi juga memperkuat fondasi kultivator. Diperkirakan gerakan Lin Feng memiliki kekuatan setidaknya 15.000 jin. Putra suci, apa kau baik-baik saja? Kalian berdua idiot. Kalian menyebut ini hanya 7.000 jin kekuatan. Jelas-jelas 2 kali lipat. Aku benar-benar dikerjai oleh 2 sampah ini. Lin Feng, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatan kasar? Pertarungan bukan hanya tentang tingkat kultivasi. Masih perlu mengandalkan otak. Kau termakan jebakan. Baru saja, aku diam-diam memasang formasi pengunci jiwa 3 cambuk di sekitarmu. Kau bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Seperti yang diharapkan dari otak terkuat di alam suci kekosongan tertinggi. Benar-benar sangat cerdas. Formasi pengunci jiwa 3 cambuk, Konan Mapu Janren.
Dalam teknik pamungkasnya, 5 cambuk beruntun petir mengembangkan formasi transmisi rahasia ini darinya. Itu diatur menggunakan batu roh pengunci jiwa yang disempurnakan dengan darah kilin, khusus digunakan untuk menjebak binatang roh mengerikan dari langit dan bumi. Setelah terjebak oleh formasi, kekuatan spiritual mereka akan melemah hampir 70%. Artinya, kakak seperguruan di dalam formasi pengunci jiwa hanya bisa mengerahkan 30% kekuatannya. Aku tidak menyangka Li Tianxing akan menggunakan harta langka seperti itu hanya untuk menghadapi Lin Feng. Lalu bagaimana bisa dihancurkan? Kecuali kultivasimu mencapai tahap inti emas atau lebih tinggi. Jika tidak, mustahil untuk memecahkannya. Betapa tercelanya. Beraninya dia berkomplot melawan Lin Feng. Seperti yang diharapkan dari murid kesayanganku, Napao Shenlan, kamu telah mewarisi kelicikan dan pengkhianatanku. Salah, cerdik dan strategis. Lin Feng, di depan arai pengunci jiwa 3 cambuk transmisi rahasiaku. Bahkan, jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kamu tetap tidak akan bisa melarikan diri. Tianxing, semuanya terserah padamu untuk mengembalikan kehormatan dari puncak Napauku. Ini buruk. Aku sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhku. Memaksaku menggunakan formasi pengunci jiwa 3 cambuk. Kau bisa dibilang cukup berbakat. Sekarang aku akan memberimu jurus lain. 3 cambuk beruntun petir. Aku tidak menyangka Li Tianxing benar-benar mengolah teknik cambuk petir. Meskipun belum mencapai 5 cambuk beruntun Mapao Shenren, itu masih cukup untuk menghancurkan Lin Feng. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, Lin Feng akan dalam bahaya. Kakak seperguruan, hati-hati. Cambuk pertama. Teknik lonceng emas penggeser bintang. Kekuatan spiritualmu dibatasi. Kau tidak bisa menggunakan lonceng emas penggeser bintang sekarang kan? Aku akan melepaskan cambuk kedua. Cambuk pertama Li Tianxing sudah sangat eksplosif. 2 cambuk berikutnya akan semakin kuat. Lin Feng sama sekali tidak punya kekuatan untuk membalas. Dia sudah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Apa katamu? Lin Feng memiliki bakat tak tertandingi dari seorang putra ilahi. Bagaimana mungkin seorang putra suci biasa bisa melakukan apapun padanya? Dia sudah kehabisan pilihan menghadapi formasi pengunci jiwa, apalagi tubuh fana di tahap pemurnian Qi. Bahkan kultivator tahap pembentukan fondasi akan tertangkap tanpa perlawanan. Kekuatan putra suci jauh melampaui Lin Feng. Kakak Lin Feng, The film was hati-hati. translated and narrated by M Media. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan Epifani. Aku ingin tahu, apakah aku bisa melihat menembus formasi. Sistem. Gunakan Epifani. Tidak berguna. Cukup takut sampai menutup matamu. Kenapa Lin Feng ini membeku? Apa yang dia lakukan? Tidak juga, meskipun aku tidak mengerti alasannya. Tapi terakhir kali ketika dia mengalahkan Li Tianba, dia sama. Air meluap saat penuh. Bulan memudar saat purnama. Pada dasarnya tidak ada yang sempurna antara langit dan bumi. Sama seperti tidak ada tembok di dunia ini yang tidak bocor angin. Formasi juga sama. Aku menemukan inti formasi terlemah dari formasi pengunci jiwa. Karena itu, aku akan mengirimmu pada kematianmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi pengunci jiwa yang aku susun dengan susah payah dihancurkan oleh diriku sendiri. Apa? Ini. Putra ilahi. Dia benar-benar seorang jenius. Jati titik lemah formasi pengunci jiwa ada di inti formasi di sudut tenggara. Meskipun Lin Feng tidak bisa mengerahkan energi spiritual, dia justru menggunakan cambuk petir Li Tianxing untuk berhasil memecahkan formasi. Lin Feng memang banyak akal dan licik. Dia membuat Li Tianxing mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Lin Feng sekuat ini. Terima kasih, karena telah menghancurkan formasi pengunci jiwamu sendiri. Meskipun kau menghancurkan formasi pengunci jiwaku, aku masih bisa mengalahkanmu. Serangan terakhir cambuk petir. Cukup untuk membuat jiwamu tercerai-berai dan binasa. Kekuatan tinju runtuh gunungku lebih rendah darinya. Jika aku mendapat pencerahan lagi, apakah itu akan menjadi lebih kuat? Astaga, muridku akhirnya akan menggunakan serangan terakhir. Di antara mereka yang berada di ranah yang sama, belum ada murid yang mampu menahan serangan ketiga Li Tianxing. Lin Feng, kamu tidak terkecuali. Tunggu saja kematianmu. Kekuatan serangan ketiga ini, aku khawatir sudah mencapai tingkat kultivasi inti emas setengah langkah. Sayangnya, teknik kultivasi seranganku hanyalah tinju runtuh gunung. Kalau begitu, mari kita pertaruhkan.
Berhentilah mencoba bersikap misterius. Kau tidak bisa menghindari serangan terakhir cambuk petir. Untuk mengolah teknik ini, aku dengan susah payah berlatih main cambuk lebih dari 30.000 kali setiap hari. Dan mengangkat 1000 jin lebih dari 10.000 kali. Akhirnya mengolahnya hingga alam pencapaian agung. Sekarang, di antara mereka yang berada di alam yang sama, aku tidak memiliki tandingan. Lin Feng, baik membandingkan usai atau kultivasi, putra suci ini benar-benar MNG hancurkan ME. Sistem. Dapatkan pencerahan lagi pada tinju runtuh gunung. Tuan Roma, tinju runtuh gunung Anda telah mencapai pencerahan ke alam tinju tertinggi. Langit dan bumi tanpa batas, bintang bergeser, dan biduk berputar. Semua metode kembali ke satu. Tinju runtuh gunung tertinggi. Astaga. Tianxing bahkan menggunakan teknik cambuk petir transmisi rahasiaku. Namun dia masih tidak bisa mengalahkan bocah tahap pemurnian ke ini. Astaga. Dia benar-benar mengalahkan putra suci Li Tianxing. Seperti yang diharapkan dari muridku. Seperti yang diharapkan dari putra ilahi yang aku sukai. Bagaimana itu mungkin? Teknik tinju macam apa ini? Itu benar-benar mengalahkan cambuk petir kakak seperguruan. Kakak. Sudah kubilang Lin Feng memiliki bakat tak tertandingi dari putra ilahi. Bagaimana dengan itu? Kau sudah melihat betapa kuatnya dia sekarang. Aku tidak menyangka kakak seperguruan benar-benar menembus ke kesempurnaan agung dan menggunakan alam tinju pamungkas tingkat yang lebih tinggi. Ditambah seni lonceng emas pemindah bintang, peningkatan yang menembus fondasi meridian, kekuatan yang meledak, meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Lin Feng, tunggu saja aku. Kau menyinggung putra suci. Mapao Shenre tidak akan mengampunimu. Benar. Lin Feng, mulai hari ini dan seterusnya, aku bersedia melindungimu dan mengikutimu. Sampai kau mencapai Dao Agung. Ada apa ini? Kakak Jin Meng Lin secara sukarela mengikuti Lin Feng. Kakak ingin mengikutiku. Apakah kau bersedia? Aku Lin Feng, tidak pantas. Kultivasiku belum cukup. Aku khawatir aku belum memiliki kualifikasi ini. Lin Feng, kau terlalu rendah hati. Aku, Jin Meng Lin, selalu bermimpi untuk mengikuti seorang jenius dengan bakat luar biasa dan berkultivasi bersamanya. Dan kau adalah orang dengan bakat surgawi yang dipilih oleh Menara Kaca. Untuk bisa mengikutimu adalah kehormatanku. Untuk bisa memiliki kakak mengikutiku, juga merupakan kehormatanku, Lin Feng. Tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. Katakan saja, tidak apa-apa. Ayahku pernah menjadi tetua di alam suci kekosongan tertinggi. Sekarang dia telah dijebak oleh musuh. Jika suatu hari kau mencapai alam suci, aku harap kau bisa bertindak untukku sekali. Untuk membalaskan dendam ayahku. Karena kakak sudah memilih untuk mengikutiku, maka urusanmu adalah urusanku. Mulai sekarang, kita akan bersama-sama memverifikasi jalan agung. Kakak Feng, aku juga ingin mengikutimu. Mereka yang jalannya berbeda, tidak bersekongkol bersama. Kurasa lebih baik melupakannya. Kakak Feng, mau tidak mau aku akan mengikutimu dan menjadi kakakmu seumur hidup. Setelah setengah tahun berkultivasi terpencil, aku akhirnya bisa kembali. Aku sekarang telah mencapai tahap pembentukan fondasi tengah. Fondasiku juga lebih stabil dan kokoh. Namun untuk memahami seni lautan Qi kembali ke kekosongan, aku menghabiskan hampir semua poin pencerahanku. Aku perlu segera mengumpulkan beberapa emosi terkejut. Kenapa adik seperguruan begitu diam-diam? Langit dan bumi yang mendalam. Suara guntur kekosongan agung. Gerbang musik indah, Kasyapa Nirvana. Apa sebenarnya yang adik seperguruan lakukan? Setelah sekian lama terdiam, akhirnya aku mengerti. Seperti yang diharapkan dari yang mulia iblis wanita dari alam suci Maluo, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Serahkan Kasyapa Bodhi padaku. Misimu akan selesai. Kau berjanji padaku, aku membantumu mendapatkan Kasyapa Bodhi, kau akan mengembalikan kultivasi yang kau ambil dariku. Tentu saja, perkataan seorang bangsawan adalah jaminannya. Kakak senior, Cepat pergi. jangan pernah berpikir untuk menyakiti kakak seniorku. Sangat lemah.
kau masih ingin membunuhku. Adik seperguruan. Dia. Dan orang tuaku. Di mana mereka? Mereka baik-baik saja. Mereka semua menunggumu di kuburan mereka. Kau berjanji padaku. Aku akan membantumu menyelesaikan misi. Aku akan bisa melihat mereka. Jika aku membunuhmu sekarang, seluruh keluargamu bisa bersatu kembali. Tercela. Aku akan membunuhmu. Hanya denganmu, semut ini, kau masih ingin membunuhku. Mati. Tinju runtuh gunung. Adik seperguruan. Kakak seperguruan. Orang ini sudah memasuki tahap melintasi kesengsaraan. Kau tidak bisa mengalahkannya, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Seorang bocah lagi yang tidak tahu kematian telah tiba. Tapi aku tidak berminat membunuhmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, nyahlah. Selama aku, Lin Feng, ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti adik seperguruanku. Itu cukup sombong. Hanya seorang bocah di tahap pembentukan fondasi. Bagiku, kau hanyalah setitik debu kecil. Aku sudah memasuki tahap melintasi kesengsaraan. Apa kau pikir aku akan bersaing dengan setitik debu? Aku tidak peduli tribulasi macam apa kau. Aku, Lin Feng, adalah tribulasimu. Hari ini. Aku sendiri yang akan membantaimu. Kakak seperguruan, hati-hati. Tinju runtuh gunung. Telapak penghancur surga. Aku telah hidup dengan hina dan mengolah kitab suci Nirvana sejati. Menunggu hari ini untuk membalas dendam. Untuk menghancurkan puncak emas unguku dan membantai sekteku. Bahkan jika kau mati 1000 kali, itu tidak akan memuaskan kebencianku. Bunun. Kakak seperguruan, hati-hati. Anak ini menarik. Hanya pembentukan fondasi tahap menengah bisa meletus dengan kekuatan luar biasa seperti itu. Tidak bisa dipercaya. Sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Semoga kau bisa menjadi lebih kuat. The film was translated and narrated by M. Adik Media. seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Maafkan aku. Adik seperguruan, jangan khawatir. Tentang pencurian Kasyapa Bodhi. Aku tidak akan mengungkapkannya. Sebenarnya, aku adalah Ratu Iblis wanita dari alam suci Maluo. Pria berpakaian hitam itu. Memusnahkan klanku dan menyerap semua kultivasiku. Setelah menanggung kesulitan, aku melarikan diri ke alam suci Taisu. Aku tidak menyangka dia akan menemukanku juga. Dia menggunakan orang tuaku sebagai ancaman untuk membuatku mencuri Kasyapa Bodhi dari alam suci Taisu. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Itulah mengapa aku melakukannya. Aku mengerti rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Kakak seperguruan. Orang misterius itu berencana mengumpulkan dari 4 alam suci besar tubuh emas Bodhi, lalu menuju ke sarang bulan merah untuk merebut batang emas naga merah. Dan kemudian, menggunakan 5 harta sihir agung ini, akhirnya memurnikannya menjadi senjata ilahi bulan merah. Setelah senjata ilahi bulan merah dimurnikan, dia akan menggunakan kekuatan ilahi itu untuk merobek sarang bulan merah. Sarang bulan merah adalah kubah benua roh timur. Setelah runtuh, 4 alam suci besar akan menghadapi bencana dahsyat. Sepertinya sarang bulan merah ini. Aku harus pergi ke sana. Guru. Ada apa kau mencariku? Sebelum kau, muridku, menuju sarang bulan merah, aku, gurumu, akan mewariskan kepadamu teknik kultivasi tingkat surga. Gerakan instan. Terima kasih, Guru. Meskipun teknik tinjumu sangat kuat, kecepatannya sangat lambat. Setelah kau mempelajari teknik gerakan ini, kau tidak akan memiliki kelemahan lagi, meskipun kau sangat berbakat. Ini adalah teknik kultivasi tingkat surga kelas atas, sangat mendalam. Adapun aku, gurumu, aku juga membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menguasai teknik gerakan ini. Kau tidak boleh tidak sabar. Guru, aku sudah mempelajari gerakan instan. Guru, ada apa? Bukan apa-apa, hanya sedikit tidak nyaman. Besok, aku, gurumu, tidak akan mengantarmu. Aku akan pergi dulu. Beraninya kau menyinggungku, putra ilahi Kunlun. Bahkan jika kau seorang yang mulia ilahi,
10 kepala pun tidak akan cukup untuk menanggung akibatnya. Yang mulia ilahi, aku salah. Kau benar-benar bosan hidup. Yang mulia ilahi, aku salah. Berani-beraninya menindas orang lain berdasarkan kekuasaan di siang bolong. Aku tidak menyangka alam suci Kunlun adalah sekelompok bajingan tercela. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Beraninya seorang gadis berambut kuning belaka menghina alam suci Kunlunku. Lancang, bagaimana kau bisa begitu kasar pada seorang wanita muda? Seorang makhluk ilahi Kunlun yang terhormat justru menindas orang lemah. Apa kau tidak takut ditertawakan? Dialah yang buta dan menabrak putra ilahi ini. Dia seharusnya dieksekusi. Tapi, nona muda, demi dirimu, putra ilahi ini bisa menunjukkan belas kasihan yang besar dan mengampuninya. Namun, aku punya syarat. Nona muda memiliki kecantikan yang begitu memukau. Aku ingin tahu apakah kau bersedia menjadi wanita putra ilahi ini. Jika aku mencapai Dao Agung di masa depan, aku juga akan menjaminmu menjadi seorang saint di suatu wilayah. Hanya kau bermimpi. Tidak ada wanita yang putra ilahi ini incar yang tidak bisa dia dapatkan. Mimpi. Kau menolak kebaikan dan mencari masalah. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kakak seperguruan. Adik seperguruan, kenapa kau di sini? Bukankah sudah kubilang untuk tetap di tanah suci untuk memulihkan lukamu? Luka-lukaku sebagian besar sudah sembuh. Aku baik-baik saja. Aku yang menyebabkan masalah ini. Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sarang sendirian untuk menghadapi bahaya. Lihat, ada orang lain di sini. Seorang bukam, siapa-siapa berani merebut wanita dari putra ilahi ini. Apa kau tidak ingin hidup? Minta maaf pada adik seperguruanku. Aku adalah putra ilahi Kunlun yang terhormat. Bahkan penguasa suci Taisumu, saat melihatku, harus memberiku hormat. Kau ini siapa? Hanya seorang bukan siapa-siapa yang tak dikenal. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Membuat putra ilahi meminta maaf padamu. Kakak seperguruan, biarkan saja. Benua Kunlun adalah benua ini. Tanah suci peringkat kedua. Putra ilahi Kunlun, Li Siwen, sudah memasuki tahap awal inti emas sejak dini. Kekuatannya luar biasa. Sebelum memasuki sarang bulan merah, tidak perlu memprovokasi mereka sekarang. Apa yang kau katakan masuk akal. Lebih baik menghindari masalah jika memungkinkan. Prioritas utama kita sekarang masih pergi ke pusat sarang dan menemukan ramuan ilahi sarang merah. Jadi jangan menambah masalah ini. Misi terbaru, kalahkan kultivator tahap inti emas awal. Hadiah, 10 poin pencerahan. Kalahkan kultivator tahap inti emas menengah. Hadiah, 20 poin pencerahan. Kalahkan kultivator tahap inti emas akhir. Hadiah, 30 poin pencerahan. Pengecut tak berguna. Sepertinya kekuatan ilahi putra ilahi ini telah membuatmu ketakutan setengah mati. Cepatlah kabur dengan ekor di antara kakimu dan pulanglah. Karena kau sangat tidak sopan, maka hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang yang benar. Aku akan memukulmu sampai kau minta maaf pada adik seperguruanku. Adik seperguruan, menyingkirlah. Kau hanyalah seekor semut di tahap pembentukan fondasi. Namun kau berani menantangku, seorang kultivator tahap inti emas. Di mataku, kau sudah menjadi orang mati. Mengapa aku harus meminta maaf kepada orang mati? Ya ampun, nona muda. Mungkin lupakan saja. Orang ini terlalu kuat. Dia adalah seorang putra ilahi. Mungkin minta maaf saja dan biarkan berlalu. Kakak seperguruanku keras kepala secara alami. Tapi dia juga memiliki kekuatan untuk menang. Bagus bagi nona muda untuk percaya diri. Tapi kau juga butuh kekuatan untuk menandinginya. Jika tidak, itu hanya mencari perhatian dan mempermalukan diri sendiri. Masih bicara keras seperti ini. Jika seorang bukam siapa-siapa bisa dibunuh oleh satu serangan telapak tangan putra ilahiku, itu akan menjadi momen puncak dalam hidupnya. Meskipun kau bukan siapa-siapa ini, pada dasarnya tidak layak disamakan dengan putra ilahiku. Tetapi karena kau sendiri yang mencari mati, maka aku hanya bisa memenuhi keinginanmu. Apa yang dia lakukan? Nona muda, mungkin kau tidak tahu, ini adalah gerakan mengejek dari tinju Kun. Tangan Kun yang berubah. Jadi, putra ilahi Li Siwen adalah murid pribadi orang sejati Hai Kun. Melihat wajahmu yang tanpa ekspresi, kau pasti sudah terpaku tak berdaya oleh tangan Kun yang berubah milikku kan? Kalau begitu, matilah sekarang. Seni lonceng emas penggeser bintang. Bagaimana dia memblokir pukulan Li Siwen? Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mencengangkan? Dia benar-benar bisa melawan putra ilahi Kunlun. Hanya seorang bukan siapa-siapa. Benar-benar berhasil memblokir tangan Kun yang berubah milikku. Kau punya potensi. Kurasa. Apa kau sudah selesai bermain? Sekarang giliranku kan. Dia masih berani menyerang. Tinju runtuh gunung. Aku menghindar. Tinju runtuh gunung. Aku menghindar. Kekuatan tinju yang mengerikan. Jika barusan aku tidak berhasil menghindar, aku mungkin sudah mati di tempat. Siapa sebenarnya dia? Di antara 4 alam suci agun, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Semut, aku benci tatapan sombong di wajahmu itu. Sepertinya jika aku tidak menggunakan jurus pamungkasku,
Kau tidak akan menyerah sampai kau berhadapan dengan kematian. Orang sejati Kai-kun, berikan aku kekuatan. Ini adalah condongan gunung besi, kekuatan yang dahsyat. Tinju runtuh gunung 10 kali lipat. Tinju runtuh gunung. Astaga, putra ilahi Kunlun di tahap inti emas. Benar-benar dikalahkan oleh seorang bukam, siapa-siapa di tahap pembentukan fondasi. Mungkinkah itu Lin Feng dari alam suci kekosongan agung? Benarkah dia? Teknik tinju macam apa ini? Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Aku kalah. Aku tidak punya muka lagi untuk pergi ke sarang bulan merah. Ayo pergi. Kakak seperguruan. Lihatlah cepat, para jenius dari berbagai alam suci sudah tiba semua. Minggir. Alam suci Kunlu benar-benar memalukan. Mereka bahkan belum masuk gerbang sarang. Mereka sudah dikalahkan oleh bukan siapa-siapa tahap pembentukan fondasi itu. Dari alam suci kekosongan agung, Yi Shuihan, jenius terkuat dari alam suci kekacauan purba. Aku dengar dia sudah mencapai tahap inti emas akhir. Dia adalah bakat mengerikan yang tak tertandingi. Jarang terlihat dalam 100 tahun. Hanya mengalahkan seorang kultivator tahap inti emas, itu saja. Ketika aku berada di kota Sabak, kultivator tahap inti emas yang tak terhitung jumlahnya mati oleh pedangku. Apel, bahkan Pangeran Peri Malam pun datang. Legenda mengatakan, mereka berasal dari pohon dunia, suku sumur matahari. Teknik gerakannya luar biasa, dan ilmu pedangnya ilahi. Kompetisi sarang bulan merah ini benar-benar acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa kita bisa menyaksikan era yang begitu cemerlang, adalah sesuatu yang menyedihkan sekaligus beruntung. Lin Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan putra ilahi Kunlun, kau bisa mengalahkan kami dengan cara yang sama. Semut akan selalu menjadi semut. Kau ditakdirkan untuk terinjak-injak sampai mati di bawah kakiku. Sudah banyak orang yang mengatakan kalimat seperti itu. Jika kau ingin mengalahkanku, Lin Feng, aku siap kapan saja. Dikatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir, alam suci kekosongan agung tidak berani berpartisipasi. Sarang bulan merah, bagaimana kelompok ini menjadi begitu mampu kali ini? Mereka mulai mengirim murid-murid tidak berguna ini lagi untuk memberikan keuntungan kepada kami. Apakah tanah suci kekosongan tertinggi ingin bangkit kembali? Bangkit kembali hanya mengandalkan yang satu ini yang telah terjebak di Lin Feng sampai tahap tengah pembentukan fondasi. Meskipun murid kekacauan primordialku kalah darinya dalam kompetisi terakhir. Tapi itu juga karena kecerobohan. Kali ini, tanah suci kekacauan primordialku telah mengerahkan segalanya, mengirimkan murid terkuat dalam sejarah. Yi Shuihan bersama Xiang Ting, Pao Yashan, tidak meninggalkan siapapun. Tahap inti emas awal. Bahkan jika ada 30 Lin Feng, kami akan menghancurkannya sampai tidak ada ribu pun yang tersisa. Tetua Sun, meskipun anak bernama Lin Feng ini tidak layak disebut, tapi putra kesayanganku Dong Guanji memanfaatkan latihannya. Kesempatan untuk membunuhnya harus tetap diserahkan kepada kami. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan muridku menyisakan setengah napasnya. Dan kemudian biarkan putramu membunuhnya secara pribadi. Sudah beres. Sarang bulan merah telah terbuka. Iblis bulan merah adalah binatang iblis setengah langkah jiwa baru lahir. Jika kita tidak bisa mengalahkannya nanti, kita akan kabur saja. Kita tidak bisa melarikan diri. Kita harus mengalahkannya dan menyeretnya ke Gunung Bulan Merah. Mereka ingin mengambil inisiatif dan terbang ke sarang. Dan kemudian menyergap serta membunuh orang-orang di belakang mereka. Kakak seperguruan kita tidak punya waktu. Ayo cepat pergi. Kakak seperguruan ini adalah sarang bulan merah. Ayo pergi. Tunggu, ada 2 teman yang menunggu kita di sini. Aku tidak menyangka, kau masih bisa mendeteksi keberadaan tersembunyi kami. Tapi itu tidak berguna, Lin Feng. Hari ini adalah hari kematianmu. Kakak seperguruan apa yang harus kita lakukan? Lukamu baru saja pulih. Tidak cocok untuk bertarung. Serahkan padaku. Lin Feng, dalam kompetisi terakhir, kami terlalu ceroboh. Membiarkanmu, tubuh fana ini, mendapatkan keuntungan. Kali ini, tanah suci kekacauan purba kami bertekad membunuhmu, si bejat ini. Ayo pergi bersama. Terlalu sombong. Kulihat kau takkan menangis sebelum melihat peti mati. Untuk membunuhmu, aku dan adik seperguruan Pao Yashan tidak hanya meminjam kekuatan Sacred Lord, tetapi juga mengolah teknik kultivasi tingkat bumi kelas tinggi secara tertutup. Teknik pedang Qian Kun. Kami berdua bahkan telah memasuki tahap inti emas awal. Kau hanyalah kultivator tingkat menengah di tahap pembentukan dasar.
Tunggu saja untuk langsung dibunuh oleh kami. Kita juga perlu merebut ramuan emas bulan merah. Berhenti bicara omong kosong dengannya, gunakan saja jurus pamungkasmu, pencuri agung surga. Teknik pedang yang sangat mendominasi. Satu yin, satu yang. Dua aliran energi pedang saling melengkapi, membentuk kekuatan yang dahsyat. Aku bertanya-tanya, apakah kakak seperguruan bisa menghindarinya? Liang Yi Qiankun, The film was translated Teknik pedang Qian Kun and benar-benar sesuai narrated dengan by M. reputasinya. Media. Kekuatan ledakan seperti itu. Bahkan kultivator tahap tengah inti emas akan sulit melawannya. Aku rasa Lin Feng ini pasti akan dicincang menjadi pasta daging. Lin Feng, kau pencuri kecil. Sudahkah kau merasakan ketakutan dua kultivator tahap inti emas bergabung? Tanah suci kekacauan primordialku. Tidak ragu mengeluarkan esensi energi spiritual yang dihargai selama 1000 tahun. Untuk memurnikan tubuh Shanting dan Pao FM. Membantu mereka menyelesaikan terobosan ranah mereka. Sekarang metode Liu Qian Kun mereka telah mencapai ranah kesempurnaan. Dan pasti akan mencabik-cabikmu dengan 5 kuda. adik seperguruan, pedang ganda menyatu. Jurus terkuat metode pedang Qian Kun, penggabungan dua pedang. Aku tidak menyangka kau akan mengajari mereka jurus ini. Bagaimana mungkin? Kakak senior dan aku berkultivasi dalam pengasingan selama setengah tahun. Hampir bisa membelah Gunung Wa. Metode pedang Qian Kun. Dan sekarang itu dengan mudah diblokir olehmu begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Metode pedang Qian Kun Shangtin dan Pao FM adalah teknik rahasia yang diwariskan oleh Raja Suci. Bahkan kultivator di tahap tengah inti emas akan tumbang mati. Bagaimana dia, seorang kultivator pembentukan fondasi belaka, bisa melakukannya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Metode pedang yang begitu dominan, namun dia bisa dengan mudah mematahkannya. Kakak seperguruan benar-benar luar biasa. Mengapa pedangku patah lagi? Lin Feng, monster macam apa kau ini? Kami semua sudah mencapai tahap inti emas awal. Seorang kultivator pendiri pondasi tingkat menengah belaka. Aku menolak menerima ini. Aku menolak menerima ini. Sampang. Kakak seperguruan tertua. Bejak. Kau tamat kakak seperguruan tertuaku, Yi Shuihan. Dia adalah murid paling kuat dari alam suci Hunyuan. Teknik pedang tingkat langitnya, satu pedang menjadi dewa. Selalu membunuh tanpa jejak, menyegel tenggorokan saat melihat darah. Saat dia menghunus pedangnya, kau sudah akan menjadi mayat dengan tenggorokan tergorok. Adik seperguruan, bukankah sudah kubilang, jangan samakan aku dengan sampah. Jika kau benar-benar ingin menyanjungku, maka aku akan segera membunuhnya. Aku akan memberimu kesempatan. Bisa menyanjung kakak seperguruan tertua, sungguh lebih patut dirayakan daripada mendapatkan ramuan emas bulan merah. Tanya, tahukah kau apa gelarku di dunia kultivasi? Tidak tahu, dan tidak ingin tahu. Kalau begitu akan kuberitahu saja. Gelarku di dunia kultivasi adalah Dewa Pedang Tunggal. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah membuatku menggunakan pedang kedua untuk membunuh semut sepertimu. Satu pedang sudah cukup. Energi pedang ini memang kuat. Ini benar-benar mengerikan. Kakak seperguruan, hati-hati. Aura penghancur dunia ini benar-benar layak menjadi keajaiban tiada tara dari alam suci Hunyuan. Tidak perlu dikatakan lagi, Yi Shuihan adalah jenius sekali dalam 10.000 tahun alam suci Hunyuan. Dia bisa mengalahkan kultivator di atas levelnya kurang dari setahun setelah bergabung. Bakatnya di tahap akhir pembentukan fondasi adalah yang tertinggi. Jika bukan karena menekan ranahnya untuk memasuki sarang bulan merah dengan fondasi Yi Shuihan yang mendalam, dia seharusnya sudah lama mencapai tahap jiwa baru lahir. Seorang kultivator pendirian Yayasan Belaka. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari satu pedang terbang menjadi abadku. Seni lonceng emas penggeser bintang bidu. Kekuatan tahap inti emas air memang sangat kuat, tapi sayangnya, aku lebih kuat. Tubuh Nirvana. Apa kau benar-benar mengapa tenggorokanmu tidak tersegel? Seorang kultivator pendirian Yayasan Belaka. Bagaimana kau bisa melepaskan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan tahap akhir pembentukan intiku? Monster macam apa kau ini? Apakah aku berhalusinasi? Kakak seperguruan, itu bukan halusinasi. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Dia benar-benar mematahkan satu pedang 100 tahunmu dengan satu gerakan. Tidak ada yang akan mengira kau bisu jika kau tidak bicara. Satu pedang abadi, apakah ini semua kekuatanmu? Sepertinya aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk melepaskan pedang kedua. Untuk mengubahmu menjadi abu dan asap. Pedang tadi, bahkan kultivator pembentukan inti dari alam yang sama, akan sulit menahannya. Dia sebenarnya hanya menggunakan 5 lapis kekuatannya. Sepertinya kekuatan Yi Shuihan benar-benar tak terduga.
Mungkinkah kakak seperguruan akan menggunakan Dewa Pedang Terbang Melampaui Langit? Abadi terbang melampaui langit. Benar sekali. Dewa Pedang Terbang Melampaui Langit itu diciptakan oleh seorang pendekar pedang suci yang misterius, Qian Fanfa. Sebuah teknik kultivasi tingkat langit kelas tinggi. Teknik ini memadatkan tubuh fisik dan semua energi spiritual hingga ekstrem. Memeras pedang terbang dari seluruh basis kultivasi. Berdiri di ujung jari, pedang terbang itu menggantung tanpa jatuh. Seperti cahaya yang mengejutkan dan kilat yang berkelebat. Seperti pelangi panjang yang melintas di langit. Ketika pedang dilepaskan, itu juga bisa dikendalikan dengan bebas menggunakan jari. Sehingga mencapai alam transenden di mana pedang adalah aku, dan aku adalah pedang. Kakak senior, apakah ini kompresi ekstrem dari kultivasi? Ya, kita akan menyaksikan sejarah. Menjadi orang pertama yang melihat teknik ini. Kau hanyalah sampah di tahap pembentukan dasar. Kau masih bisa melihat Dewa Pedang Terbang Melampaui Langitku sebelum kau mati. Kau benar-benar diberkahi dengan keberuntungan besar mati. Jadi makna mendalam dari terbang abadi melampaui langit adalah memeras seluruh basis kultivasi, mengubahnya menjadi pedang terbang ujung jari yang tidak hanya memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi juga bisa terbang bebas mengikuti jari. Hampir mustahil bagi lawan untuk menghindari serangan pedang terbang itu. Ini benar-benar menakutkan. Kakak seperguruan cepat lari. Makna mendalam tertinggi dari ilmu pedang bukanlah mengendalikan pedang dengan alat, melainkan mengikuti jalan agung langit dan bumi, sehingga mencapai alam transenden di mana segala sesuatu bisa menjadi pedang. Aku tidak menyangka pemahaman Yu Shuihan sudah mencapai tingkat pendekar pedang suci kuno. Jurus ini terbang abadi melampaui langit, mengubah rumput, pohon, dan angin yang mengalir menjadi 10.000 pedang tanpa bayangan. Lin Feng, bahkan jika kau memiliki kemampuan setinggi langit, kau pasti akan terpotong menjadi 1000 keting. Mengapa lambat? Terus-menerus menghindar seperti ini juga bukan solusi. Dengan kecepatan teknik gerakan saat ini, sudah agak sulit untuk menghindari bilah-bilah tajam ini. Apalagi mendekatinya. Tapi aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Sistem, berikan satu pencerahan mendadak gerakan instan. Alam semesta bebas dan santai, segudang teknik mengikuti. Langit tinggi, bumi dominan, bintang bergeser dan meteor berputar. Jadi begitu. Aku sudah memahaminya. Mati. Kekuatan yang begitu menakutkan, bagaikan badai sesaat yang menyapu langit. Jika ini menusuk kakak seperguruan, aku takut dia akan hancur lebur. Pedangmu terlalu lambat. Kalau begitu akan kubuat kau lebih cepat. Apa? Tinju runtuh gunung 100 lapisan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Mulai sekarang, selama aku, Lin Feng, ada di sini. Kalian dari alam suci Hunyuan. Bisa lupakan tentang menindas kami murid Taisu lagi. Adik seperguruan, ayo pergi. Lin Feng, monster macam apa kau ini? Hanya pada tahap pertengahan pembentukan dasar. Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan yang begitu mencengangkan? Bahkan Ye Shuihan, jenius terkuat di alam suci Hunyuanku. Bukan tandinganmu. Mungkinkah kau benar-benar reinkarnasi Kaisar Agung Abadi? Tetua Sul, lihat betapa takutnya kau. Orang ini mengalahkan Ye Shuihan. Itu hanyalah keberuntungan belaka. Anakku hanya perlu mengangkat teori untuk menghancurkannya sampai mati. Jadi, mereka hanyalah beberapa iblis kecil yang datang mencari mati. Hari ini, kalian bertemu dengan kami. Jadi anggap saja kalian sudah membeli tiket ke mata air kuning. Kalian tidak pantas menjadi lawanku. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kami sengaja menekan kultivasi kami ke tahap pembentukan dasar. Tapi kenyataannya, kami telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Kultivator tahap inti emas, di mata kami, hanyalah mainan belaka. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihatnya sendiri. Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu mati dalam pemahaman. Kau bahkan tidak punya hak untuk membuatku menghunus pedangku. Sangat kuat. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah keturunan dewa. Menegakkan keadilan di kota Sabab di benua Farma. Rumput darah kilin ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Kau sampah di tahap pembentukan dasar.
masih dengan sia-sia mencoba merebut rumput darah Kili dari kami. Meskipun itu rumput darah penempa tubuh, memberikannya padamu untuk dimakan akan sia-sia. Kau masih hanya seekor semut. Jika kau punya nyali, biarkan aku melepaskan cambuk keempat. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kau bahkan tak bisa menahan satu gerakan kupua. Tapi masih berani bicara besar. Aku akan mengantarmu pergi sekarang juga. Bagaimana mungkin alam suci Taisu mengirim seseorang yang selemah dirimu? Merepotkan. Bahkan jika kau menyelamatkanku, aku tidak akan berterima kasih padamu. Benar-benar keras kepala. Apakah kau berterima kasih atau tidak? Itu tidak penting bagiku. Lin Fen, kau adalah rekan satu tim mereka. Aku bertanya padanya di mana temannya. Tapi dia menolak bicara setelah dipukuli lama. Dia benar-benar orang yang keras kepala. Kau, Li Tianxing, memiliki keteguhan hati yang cukup. Bukan aku tidak mau bicara, tapi aku benar-benar tidak tahu. Di mataku, kau sama saja dengannya. Keduanya hanyalah semut. Kau bahkan tidak punya hak untuk membuatku menghunus pedangku. Ingat, namaku Dong Guanji. Aku adalah keturunan dewa. Menegakkan keadilan di kota Sabab di benua Farma. Meskipun aku sama sekali tidak mengerti, itu masih memiliki sedikit dampak. Terimalah ini. Cepat sekali aku akan serius sekarang. Aku tumbuh besar di kota Sabak sejak kecil, terlahir dengan kekuatan ilahi. Meskipun aku sangat berbakat, aku tidak pernah bermalas-malasan. Untuk meningkatkan alamku, aku pergi ke lembah kematian untuk menggambleng diri. Aku bahkan pernah ke zona kegelapan. Aku membantai Zuma. Barulah kemudian aku akhirnya menempa tubuh dengan otot baja dan tulang besi ini. Setelah itu, aku dipilih oleh Balai Dewa Perang. Sejak saat itu, aku memasuki puncak kehidupanku. Sekarang, ayah kaisarku mengerahkan kekuatan seluruh bangsa, melengkapiku dengan perlengkapan tingkat atas. Entah itu bakat atau perlengkapan. Aku yang terkuat. Anakku akhirnya sudah dewasa. Kau akhirnya mengerti upaya keras ayah kekaisaran-mu. Kau harus membunuh Lin Feng. Pertahankan kejayaan keluarga Sabak kita. Aku putra Syabat. Penaklukan benua roh timun dimulai darimu, Lin Feng. Apakah ini sumur di bulan? Kakak seperguruan, hati-hati. Aku pernah mendengar tentang Dong Guanji. Pada level yang sama di benua roh timur. Sama sekali tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu adalah pedang kuno legendaris yang terkenal. Dikatakan hanya ada satu pedang seperti itu di 3 alam. Ia bisa membunuh tubuh abadi manapun. Tebasan pembuka langit. Apel, pemurnian tubuh Lin Feng. Benar-benar bisa mencapai alam ekstrem seperti itu. Benar-benar mampu menangkap sumur bulan hanya dengan tangan kosong. Ini terlalu menentang surga. Sepertinya sumur di bulan juga tidak istimewa. Sumur di bulanku. Bagaimana itu mungkin? Ini bahkan bisa menebas tahap inti emas. Tubuh fisik sempurna dengan satu tebasan. Sepertinya kultivasimu masih kurang. Kau terlalu mengandalkan peralatan. Ada apa? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Tidak menyangka ini kan? Barusan, saat aku menebasmu, aku diam-diam menggunakan cincin paralisis padamu. Cincin kelumpuhan. Cincin paralisis adalah harta spiritual yang sangat licik. Setelah digunakan, itu bisa menyebabkan lawan menjadi lumpuh. Membuat lawan tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritual dan tidak bisa bergerak. Tidak menyangka putra Syabat ini begitu tercela. Bahkan aku merasa malu akan kekalahanku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kakak seperguruan dalam bahaya besar? Tidak menyangka cincin kelumpuhan memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang anak ini mungkin tidak bisa melarikan diri, bahkan dengan saya, pencuri kecil tanpa pengeluaran dari alam suci, kekosongan agung itu. Masih ingin bersaing dengan putra kesayanganku, yang dilengkapi sepenuhnya dengan perlengkapan tingkat dewa. Benar-benar mimpi belaka. Nah, silakan gunakan perlengkapanmu sepuasnya. Biarkan dia melihat keluarga sahabat kita. Kekuatan pay to win. Lin Fan, kau sudah terkena cincin paralisisku. Dalam sekejap, kau tidak akan bisa bergerak. Membuatmu berada di bawah belas kasihanku. Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu menyaksikan sekali lagi kekuatan cincin kekuatan. Apa ini sekarang? Cincin kekuatan. Cincin kekuatan. Itu adalah batu spiritual yang bisa meningkatkan ki sementara. Dikatakan bahwa memakainya bisa mempercepat sirkulasi lautan ki, sehingga menyebabkan semua kekuatan spiritual di dalam tubuh meledak sepenuhnya. Nilai ki bisa mencapai puluhan kali lipat dari biasanya. Melihat kekuatan Dong Guanji saat ini, menghancurkan istana secara langsung bukanlah masalah. Lin Feng, tapi dengan semilap ki kembali ke kekosongan, itu bisa membuka meridianmu, mempercepat kecepatan sirkulasi laut ki. Membuka meridian. Aku mengerti. Kalau begitu mari kita coba. Tebasan pembuka langit 10 kali lipat.
Seni laut Ki kembali ke kekosongan. Kenapa jadi begini lagi? Bagaimana kau mematahkan cincin paralisisku? Dan sentimen bulan tengahku dengan cincin kekuatan yang terpasang. Peralatanmu sudah habis. Sekarang giliranku. Tinju runtuhan gunung 100 lapisan. Meskipun teknik tinjumu kuat, kau tidak akan pernah bisa menembus zirah iblis surgawiku. Apa? Perlengkapan anakku sangat bagus. Mungkinkah dia dikalahkan oleh orang tak dikenal? Benda apa itu sebenarnya? Apakah semua kutu di kekosongan agung sekarang mulai membuat masalah? Dengan kultivasi setingkat jiwa lahir, aku tetap tak berdaya di hadapan siranya. Bagaimana mungkin tidak bisa menahan satu pukulanmu? Kenapa? Aku sudah mengerahkan segalanya, namun aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Bagaimana kau melakukannya? Mengandalkan peralatan dan bayar untuk menang. Kau tidak akan pernah bisa menjadi master sejati. Lalu bagaimana seseorang bisa menjadi master? Dengan curang. Kalian juga mau mencobanya. Aku tidak menyangka kekuatan anak ini sudah begitu kuat. Setelah pertempuran ini, beberapa alam suci besar kita harus menyatukan kekuatan untuk mengeksekusi anak ini. Setelah memakan rumput darah kirim dan mengaktifkan meridianmu untukmu, dalam waktu kurang dari setengah jam, lukamu akan pulih lebih dari setengahnya. Lin Fen, aku memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Aku tidak menyangka kau masih akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah yang lalu berlalu. Mengapa kita tidak bisa melihat? Iblis Bulan Merah telah memasang formasi di sarang Bulan Merah. Jika bukan karena alam suci transenden, kita tidak akan bisa mengintip situasi di dalamnya. Sepertinya iblis bulan merah telah muncul. Iblis bulan merah hanya muncul saat tengah hari. Jika kita melewatkan ramuan emas bulan merah, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Kalian cepat pergi ke pusat sarang. Jangan khawatirkan aku. Pergi. Jaga dirimu. Lin Fen, kau harus mendapatkan ramuan emas bulan merah. Jangan mempermalukan alam suci kekosongan agung kita. Itu iblis bulan merah. Dua ikan lagi yang lolos dari jaring telah datang, memancingmu ke sarang bulan merah. Memang rencana yang bagus. Kalian berdua adalah yang kubutuhkan. Setelah aku menguras kalian sampai kering, itu akan cukup untuk mengumpulkan 10.000 jiwa kultivator. Pada saat itu, seni abadi bulan merahku akan mencapai alam yang paling sempurna. Tekanan tahap inti emas. Gadis kecil, mari kita mulai denganmu kalau begitu. Tinju runtuhan gunung. Kekuatan tinju yang begitu dahsyat. Aku tidak menyangka bocah di tahap pembentukan fondasi ini akan memiliki kekuatan yang lumayan. Namun, kultivasimu tidak bisa melukaiku sedikit pun. Aku tidak menyangka kekuatan iblis bulan merah begitu menakutkan. Jika kita mengklasifikasikan berdasarkan alam, dia setidaknya seharusnya telah mencapai tahap inti emas yang sempurna, atau bahkan setengah langkah jiwa baru lahir. Seni abadi bulan merah. Tinju runtuhan gunung Nirvana. Tubuh Nirvana. Ternyata ada tubuh Nirvana. Aku ingat terakhir kali aku bertemu seseorang dengan tubuh Nirvana. Tetap saja, Siapa yang kau bicarakan? kau sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tapi hari ini, aku juga tidak bisa mengampuni nyawamu. Seni abadi bulan merah.
Aku akhirnya mendapatkan ramuan emas bulan merah. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya memurnikan senjata ilahi bulan merah. Adik seperguruan, serahkan padaku. Gerakan yang sama itu tidak berguna melawanku. Kakak seperguruan benar-benar mengambil teknik petir Mapao Shinren dan menggabungkannya dengan tinju runtuh gunung untuk membentuk tinju runtuh gunung petir yang baru. Bagaimana bisa ada dua kakak seperguruan? Apa sebenarnya yang terjadi? Seperti yang bisa kau lihat, kamu adalah aku. Aku berada di kekosongan lain, dijatuhkan oleh keadilan. Merenung dalam-dalam setiap hari, tetapi selalu tidak bisa menembus. Sampai suatu hari, saat aku bermeditasi, aku menemukan, ternyata itu karena sehelai indera ilahi tetap berada di benua roh timur. Dan sehelai indera ilahi ini benar-benar berubah menjadi dirimu. Berkultivasi keabadian di puncak emas ungu. Kau bilang aku hanya seberkas indera dewamu. Benar, untuk mencapai Dao Agung. Aku awalnya berniat membunuhmu, untuk memutus 7 emosi dan 6 keinginan. Jadi kau menghancurkan seluruh sekteku. Itu adalah sekte kita. Namun kemudian aku menemukan bahwa kau dan aku selalu menjadi satu entitas. Jika aku membunuhmu, aku juga akan berhenti ada. Hanya dengan kau dan aku hidup berdampingan, aku bisa menguasai segala alam dan mencapai Dao Agung. Jika membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu adalah satu-satunya cara untuk menguasai berbagai alam, maka aku lebih baik bunuh diri dan tidak pernah mencapai Dao Agung. Sehelai indera ilahi pada akhirnya hanyalah sehelai indera ilahi. Itu tidak akan pernah memahami makna sejati Dao Agung. Indra dewa omong kosong macam apa itu? Aku adalah aku, namaku Lin Feng. Lin Feng yang menyelamatkan semua makhluk hidup. Inilah Dao Agung yang ingin kucapai. Kamu, tubuh nirvana setengah matang ini, benar-benar seperti menghantam batu dengan telur melawan tubuh demonik Luoku. Jarak antara kau dan aku, seperti dipisahkan oleh beberapa kekosongan. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Benar-benar sangat bodoh. Kakak seperguruan. Senjata ilahi bulan merah akhirnya The disempurnakan. film was translated Selama and itu dimasukkan ke narrated tengah by sarang M ini. Media. Pada saat itu, 4 tanah suci benua Mirage Spirits akan terpecah menjadi 4. Sialan. Semut hanyalah semut. Sistem menggunakan semua poin pencerahan untuk memahami kitab suci Nirvana. Host menggunakan semua poin pencerahan untuk memahami kitab suci Nirvana. Notifikasi sistem, poin pencerahan tersisa. Dao Agung tak terbatas, evolusi surgawi, langit dan bumi kuning mendalam, segala hukum kembali menjadi satu. Aku akhirnya memahami. Bagaimana ini mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kau mendapatkan tubuh nirvana lengkap? Tinju runtuhan gunung 100 kali lipat Nirvana. Kakak seperguruan benar-benar menempa tubuh nirwana sempurna. Selama waktu ini, rahasia apa lagi yang ada yang tidak aku ketahui? Siapa sebenarnya aku? Apalagi yang kau tahu? Lin Fan, kau benar-benar ingin membunuhku sekarang. Tapi aku tahu kelemahanmu adalah adik seperguruanmu, Suan Qian.
Kau baik-baik saja. Kelemahanmu adalah emosi yang tidak berarti itu. Dan adik seperguruanmu. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau memusnahkan puncak emas unguku? Alam melintasi kesengsaraan akhir. Kakak seperguruan. Adik seperguruan, kau bukan tandingannya, cepat pergi. Aku, Wan King, bersumpah akan melindungi kakak seperguruan dengan nyawaku. Cepat pergi. Jangan pernah berpikir untuk melukai kakak seperguruanku. Adik seperguruan, Lin Fen, apakah kau sudah lupa? Siapa yang mati melindungimu di kehidupan sebelumnya? Apakah adik seperguruan ini? Lin Feng, pada saat itu, 4 alam suci agung akan musnah semua. Yang baru saja kau kalahkan hanyalah salah satu klonku. Kau dan aku adalah satu. Kau akan tetap menemukanku. adik seperguruan, ada apa? Tidak bagus, baru saja, dia memasukkan senjata ilahi bulan merah ke tengah sarang bulan merah, menembus kubah benua roh timur. Tempat ini akan runtuh cepat lari. Di mana ini? Mengapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun energi spiritual? Sistem. Di mana sebenarnya ini? Kau telah diteleportasi ke benua baru. Benua baru. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku hanya bisa membantumu mencapai pencerahan. Kau harus menjelajahi sisanya sendiri. Hai,